my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia yang selalu memikirkan dirimu. Siang malam dia tuh selalu mikirin kamu ngapain, kepoin tentang kamu. Jadi ini diperuntukkan untuk collective reading, diperuntukkan untuk general. Jadi energinya bisa vice versa, energinya juga bisa resonate dan bisa tidak. Jadi beda sama pick a card, dimana kalau pick a card kamu memilih dengan menggunakan intuisi. Jadi kalau misalnya general reading, siapapun yang nonton video ini berarti pesannya untuk kamu. Aku selalu menyisipkan energi healing di setiap videonya. So kalau misalnya kamu claiming energi healing, sit back, relax, enjoy, nonton dari awal sampai akhir. Oke. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan video seperti ini dan khusus untuk dirimu saja, nggak mau terganggu sama energi orang lain, kamu bisa buku reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar. Oke. Seperti biasa, tarik nafas, tahan, and release. Kita latihan nafas, olah nafas dulu, dan niatkan untuk bisa mendapatkan energi positif. Setiap pesan yang aku berikan itu kamu juga harus laah dulu ya. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, karena kebanyakan aku akan memberitahu kayak kiasan-kiasan atau metafora-metafora. So, di sini aku bakalan lihat energi kamu dulu seperti biasa, baru nanti energi orang itu, siapapun dia yang selalu mikirin kamu, dan kita lihat pesan-pesannya apa. Okay? Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Unless my ghost can speak the truth, give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Also di sini ada Scorpio energi. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summer Rising, Venus, and Vedic Rising. Aku ngeliat di sini kalian lagi fokus untuk menata kehidupan di masa depan. Ada yang lagi planning buat aset-aset masa depan. Ada yang planning untuk maju. Terus kalau dari date sendiri, di sini ada sebuah perubahan yang lumayan drastis. Perubahan ini beda-beda. Di grup yang sini ada perubahan yang memang mengalami sebuah pengorbanan dulu gitu loh. Ada juga perubahan karena memang keadaan yang harus merubahnya. Ada juga yang perubahannya karena keniatan. Jadi dari dates ini udah pasti ngomongin soal perubahan. Kalau ngomongin soal energi, orang-orang di fase perubahan itu, kalau dibilang kan ada sisi putih, ada sisi hitam. Kalau dari dates sendiri, ini sisinya tuh ada di gray area. Jadi tergantung saat kamu ngalami fase untuk beradaptasi berubah itu, yang hasilnya bisa keluar jadi positif atau negatif. Karena kalau dari that sendiri, kamu mencoba untuk memutuskan sebuah rantai siklus kehidupan yang memang seperti karmic situation, seperti karma buruk dan segala macam. Ini ada juga yang menyelesaikan karma-karma buruknya. Dari The Three of Wands sendiri, aku melihat kalian adalah sosok orang yang sebenarnya born to be a leader. Cuman aku melihat di sini kamu tanggung jawabnya besar gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus mikirin juga tentang tanggung jawab. Aku ngelihat di sini, let's see ya, kalau date ini lumayan kompleks kalau ngomongin soal keadaan. Karena ini kan transformasi tuh kayak kita tuh dari kotor dibersihin gitu. Momennya memang lagi dikuatin, bisa secara spiritual, bisa secara mental. Cuman pasti ada guide-nya. Ada yang ngarahin, alam semesta atau your spirit guide yang mengarahkan untuk menjadi sebuah perubahan. Ada juga yang perubahan secara emotion ya. Ini transisi soalnya. Agak riskan kalau misalnya kita ngomongin soal transisi. Karena yang tadi aku bilang possibility itu bisa 100 gitu. 100 pintu, masa aku lihat satu-satu bakalan kayak gimana gitu loh. So kalau aku lihat di sini, kalau death ya, seperti kayak apa? Sedang memutuskan aku ini mau jadi apa gitu. Ke depan aku mau bakalan kayak gimana. Aku bakal konfirmasi satu lagi tentang your energy right now. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Tell me about the people who watch this video. Meninggalkan sesuatu. So di sini aku juga melihat ada sosok orang. Ada yang meninggalkan gini. Kadang-kadang ini konsepnya sesimpel as kamu meninggalkan sebuah
tempat nyaman, seperti kayak contoh kamu kerja di suatu perusahaan nyaman banget, tapi kamu juga tahu dan kamu tuh udah tahu faktanya kalaupun kamu stay di sini nggak ada berkembang ya, jadi kamu harus moving. Ada yang kayak gitu, ada yang perpindahannya di arah entah ini kenyamanan di home life, keluarga, jadi harus ada melakukan sebuah kayak aku harus merantau nih gitu untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Ini keberanian, dan keberaniannya itu gini loh, kalau yang aku tangkap dari energi yang punya nonton saat ini, kebanyakan kalian orang sosok yang berani dan cukup tegaan untuk bisa moving out, keluar dari segala situasi yang sudah tidak lagi ada purpose-nya, tidak ada lagi tujuannya untuk dirimu. Dari Eight of Cups sendiri ini konfirmasi ada yang lagi pindah ya, bisa secara harafiah pindah tempat. Aduh, aku nggak cocok lagi nih tinggal di perumahan seperti ini, contoh kayak gitu, pindah tempat. Ada juga yang pindah di kantor, ada juga yang pindah dari kota A ke kota B. Jadi ini ada sebuah shifting lah gitu. Nah, yang namanya shifting, balik lagi tadi, ini kan transisi kedepannya. Sulai sih ya, ke depannya seperti apa? Ngintip ya. Mari kita ngintip ke depannya gimana. Ini keluar konteks sebentar, but I'm going to help you. Aku mencoba untuk membantu kamu, memberikan saran untuk kalian yang berada di dalam fase transisi, fase perubahan. Ke depannya seperti apa? Ada the Knave of Swords. Oke. Ini back and forth ya kalau aku lihat. Maju mundur. Kalau misalnya kamu mau udah ngebuat keputusan, bulatkan tekadmu. Terus kalau di sini udah harus setting boundaries. Udah harus membuat batasan-batasan agar saat kamu mengalami sebuah perpindahan atau shifting atau perubahan hidup, bukan untuk mundur 2 kali ke belakang. Oke, ingat itu. Jadi pasti kamu di depan sana akan mengalami sebuah cobaan yang sama. Contoh kalau move on nih, kamu mau move on, lagi sepi-sepi, tiba-tiba yang si triggernya itu datang kembali, contohnya seperti itu sebagai cobaan. Jangan sampai tergoda sebuah cobaan. Oke? Aku bakalan lihat tentang energi orang tersebut yang mikirin kamu banget every day, every night. Spirit guide, angel, divine power, heart like God, ingat assess, I will say my God so I can speak the truth, give me permission and protection to see through people. Watch this video, tell me about their person that keep thinking about them day and night. Ini ada Empress, ada energi the Two of Cups sama the King of Pentacles. You're dealing sama seseorang yang secara abundance bagus banget, secara financially good banget. Saat ini energinya memang lagi penuh dengan cinta, in love. Orang yang lagi in love ini mau ke kanan mau ke kiri juga tetap aja lihatnya tuh dari segi positif semua gitu. Dari the Empress sendiri kamu bisa dealing sama energinya si Taurus, Libra, Pisces. Dari King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Dari 12 Cups, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Terus kalau aku lihat di sini dia dalam keadaan fine banget ya, oke banget. Jadi keadaan sekitarnya juga penuh dengan kesuksesan. Dia dikelilingin sama orang-orang yang setia. Dia lagi mempunyai usaha baru. Ada yang giving birth to something. Ini juga seperti kayak keluarganya lagi harmonis banget. The Empress itu soal kenyamanan di bagian home life. Jadi dia tuh punya rasa percaya diri yang luar biasa sama dirinya dia sendiri. Dari ujung kaki ujung kepala dia percaya diri banget. Dari apa yang dia punya sama yang dia gak punya juga dia okay, fine gitu. Dari the King of Pentacles, ini konfirmasi secara finansial oke banget. Contoh ya gini, kamu tuh cuma berharap kopi. Contoh, kamu berharap secangkir kopi. Dia itu malah punya cake, punya roti, punya pizza dan segala macam. Jadi apa yang orang ini punya melebihi dari ekspektasi kamu. Bisa secara finansial, secara material things juga. So kalau lihat di sini ada
sapi di belakangnya. Sapinya tuh kayak memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, keharmonisan. Dan ini terjadinya tuh secara natural. Dan apapun yang terjadi secara natural, ini long last ya. Jadi income-nya dia, pemasukan dia secara finansial, karirnya dia tuh sangat stabil gitu. Untuk masa depan juga stabil. Dan yang aku lihat notice di sini, dia tuh punya sahabat yang benar-benar suportif. Jadi otomatis ke filter gitu loh, lingkungan sekitarnya juga positif gitu kan. Ada orang yang punya segalanya tapi berada di lingkungan yang toksik, kalau dia enggak, lingkungannya positif gitu. Aku lihat di sini ada yang punya power, bisa di pekerjaan, bisa di kedudukan kantor. Cuman yang namanya The Empress ini pasti ngomongin soal bisnis, apapun yang berhubungan dengan keindahan, kenyamanan. Terus dia mempunyai kemampuan untuk bisa jadi apa aja, ngerti gak sih? Contoh dia ke kamu nih, dia bisa jadi sosok pasangan, bisa sosok orang yang kayak mentor juga bisa gitu loh. Jadi dia bisa jadi apa aja. Terus juga kalau aku lihat di sini sisinya ada sisi sensualnya. Aku bakal konfirmasi tentang who is this person. Spirit guide, angel found power like God Ingresses. I want to see my ghost. I can speak the truth, give mission and protection to set your people who watch this video. Tell me about their current energy and show me about their person that keep thinking about them day and night. I need 5 card. Who is this person? Ini ada kartu, what is this? King of Pentacle lagi. Jadi ini konfirmasi Pentacle-nya oke. Ini ada Queen of Pentacle. Ada the Queen of Wands. Who is this person? So beberapa dari kalian dealing sama 2 orang sekaligus ya. Ada nih 2 energi berbeda. Jadi yang mikirin kamu bukan cuma 1 orang. Ini untuk beberapa aja. Who is this person? Dia orang yang mengayomi, dia orang yang ada sisi keibuan, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, sisi keibuannya muncul. Who is this person? Keep thinking about you day and night. I just need 1 card. Thank you. Ada the Queen of Swords. Orangnya pasti, orangnya juga serius. Kalau ditanya apakah dia tipe orang yang serius, dia tipe orang yang serius. Kalau kamu lihat di sini pentacle-nya banyak sekali, besar sekali, jadi dia tidak merasa kekurangan di era finansial. Oke lah. Dari the Queen of Wands sendiri, dia sisinya ada sensuality-nya. Ini konfirmasi dia itu pintar untuk menggoda, pintar untuk flirting. Terus kalau dari sisi King of Pentacle, if you ask about a person, terus yang keluar ada King of Pentacle, dia itu orang yang cukup bisa dibilang bertanggung jawab. Karena untuk dirinya dia sendiri, keluarganya dia itu bertanggung jawab banget. Dan dia punya rasa keberanian dan kestabilan. Dan dia bukan tipe orang yang sembarangan. Jadi sembarangan tuh dalam arti secara harafiah ya. Jadi di status sosialnya dia atau strata sosialnya dia bukan tipe orang yang sembarangan gitu loh. Terus kalau dari kamu lihat di sini ada red cloaks, di sini juga red cloaks. Ini show powers. Jadi dia bukan tipe orang yang punya status atau punya power, punya kekuatan tapi disembunyikan. Dia showing itu. Aku nunjukin nih, aku punya power gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini memang sosoknya kalau dia sosok, kita ngomongin soal masculine and feminine ya. Kalau dia masculine banget, feminine banget. Cuman ini ada role yang seperti kayak kalau misalnya dia jadi sosok father figure, dia bakalan jadi sosok father figure yang baik. Kalau dia sosok mother figure, dia jadi mother figure yang baik. Bukan berarti sosoknya sudah menjadi bapak atau ibu ya, tapi ini sebagai expression aja. Kadang-kadang ada kok sosok perempuan contohnya single tapi dia bisa mengayomi anak bayi atau dia suka anak kecil gitu loh. Ada sisi seperti ini. Dia suka kehidupan tradisional, which mean dia tuh ready buat settle down. Dia tuh siap buat settling down, siap buat aku udah siap nih buat
mendapatkan sebuah status yang lebih dari sekedar pacaran doang gitu. Karena secara mental, finansial, dan aspek-aspek lain, dia tuh udah siap untuk memiliki sebuah keluarga. Kalau kamu lihat di sini, the King of Pentacle and Queen of Pentacle, it's going to be apa ya? Kayak match banget. Dan kalau misal kamu ngomongin soal partnernya, dia bakalan jadi partner yang bener-bener apa ya, supportive banget. Mau kamu, dia tuh punya banyak finansialnya, oke lah. Karirnya juga bagus. Mau kamu juga mikirin karir, dia tetap supportive. Dia tidak ada rasa dimana egonya akan tersakiti karena kok kamu mau mencoba lebih dari aku, nggak gitu. Dia bakalan oke, aku support kamu sebisa aku, semampu aku gitu. Terus dari Knave of Pentacle sendiri, it's all about financial ya. Ini is all about professionalism juga. Nah, untuk beberapa dari kalian, ini konsepnya bisa jadi kamu kenal di dunia pekerjaan, atau dia klien kamu, atau kamu klien dia. Ada juga yang berhubungan sama ini teman kerja kamu, atau temannya teman kerja kamu. Jadi ini sesuatu yang berhubungan sama dunia professionalism gitu. Kalau kamu yang nonton kayak aku nggak kerja dan segala macam, ini hubungannya memang ke arah yang hubungan supportive secara financial gitu. Terus kalau aku lihat gini, I need confirmation. Aku mau lihat dari sini dulu. Spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses. I wanna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about who is this person that keep thinking about you day and night. Dia spirituality-nya oke juga nih. Kalau kamu lihat dari Three of Pentacles itu selalu hubungannya soal pekerjaan. Jadi ini bisa jadi your future client, atau memang kayak ada hubungannya ke di masa depan kalian bisa membangun bisnis bersama gitu. Ada hubungannya seperti itu. Three of Pentacles, who is this person? Orangnya tegas, lugas. Itu of Cup tuh, gergetan gemas. Dia tuh udah punya perasaan sama kamu. Kamu juga kayak ada perasaan sama dia gitu loh. Karena kalau ada Two of Cups, ini ngomongin saling. Who is this person? Ini Two of Cups, Two of Cups. Kayak ada agreement. Nama kalau Two of Cups ini is all about partnership. Kalau aku lihat, who is this person? See, a lot of pentacle. Kenapa aku suka kalau ada pentacle nih? Karena gini, bukan also about finansial ya, karena pentacle itu sesuatu yang stabil. Untuk kayak sosok-sosok orang yang sering galau, sering kebingungan soal percintaan, itu dibutuhkan kestabilan. Nah, dia bisa memberikan kestabilan gitu. Dari Ace of Pentacle di sini kemungkinan orang baru. Dari Eight of Pentacle sendiri aku melihat it's Seven of Pentacle, sorry. Ya kan, benar? Seven of Pentacle ini ngomongannya soal sabar. Kamu sebentar lagi ngeraih sebuah kesuksesan secara love life, tapi kalau bisa dibilang ini konfirmasi tentang ada di future nanti ada hubungan pekerjaan gitu. Ada partnership, dan ini kayak seeing eye to eye, dan kayak match banget gitu loh. Contoh ya, walaupun ada banyak perbedaan, tapi tetap sama-sama kayak menghargai pendapat masing-masing. Dia bakalan menghargai pendapat kamu banget. Contoh ya, dia ahli banget nih di bidang oil, gas, batu bara, contohnya kayak gitu. Kamu gak tahu tentang hal itu karena biasanya kamu berkutat di bidang sosial media, di bidang apa ini itu ya, contohnya kayak gitu. Kamu ngasih input ke dia di bidang dia yang ahlinya, dia tetap bisa menerima masukan kamu. Dia gak nganggap dirinya itu lebih tahu. Oke, perspektif baru nih gitu. Dia lebih excited seperti itu. Dan kamu pun begitu. Contoh, kamu udah ahli di dalam bidang sosial media, atau kamu udah ahli di bidang masak-masak. Dia tuh gak pernah masak nih contohnya, tapi dia tahu makanan yang enak tuh apa. Dia bakal ngasih input ke kamu. Kayak gitu loh. Jadi ada ada vice versanya, ada timbal baliknya, ada salingnya gitu loh yang aku lihat. Dan kalau ngomongin kayak gini tuh, nah ini bisa dia memberikan, tunggu sebentar, my glasses, memberikan kamu
wejangan secara profesional atau sebaliknya kamu gitu. Ini yang lucu tuh kayak gitu, ada hubungan profesionalism di sini. Aku kepo banget. Coba aku lihat lagi. Mari kita lihat dari mana ya. Oke, dari sini dulu. Tell me more about this connection. What kind of connection is this? What kind of connection is this? Ada wedding. Wow, kebanyakan. I just need like 1 or 2. Thank you. Like I said, ini sabar aja, worth waiting for kok. Ini ada wedding. The situation involve marriage. Dan kesiapan dia untuk wedding, kesiapan dia untuk menikah juga ada. Aku ngeliat itu. Jadi dia bukan orang yang kayak dekat sama seseorang untuk hal-hal yang ujungnya untuk membuang waktu aja. Dia cukup serius orangnya. Dari soulmate sendiri, ini ada hubungan soulmate. Kamu sama dia bisa jadi soulmate. Chemistry-nya ada banget. Kalau kamu lihat di sini gambarnya itu semuanya kayak saling bertatapan satu sama lain. Terus dia juga kayak bertatapan. Terus di sini juga bertatapan. Aku ngelihatnya memang dia sangat menghargai keberadaan dirimu. Dan kamu sama dia tuh bakalan equal. Di situ ada equality. Walaupun di sini ada feminine dan masculine. Dari worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi sabar aja kalau ada divine timing. Divine timing itu lagi kerja. Alam semesta lagi kerja untuk kebahagiaan dirimu. Oke, aku bakalan mencari tahu lagi tentang dirinya dia siapa sebelum kita ke pesan-pesan berikutnya. Tell me more about who is this person that keep thinking about you day and night. Ada the 6 of Cups. Who's this person? Ada 3 of Swords, ada the Queen of Wands. Okay. How do I going to put this? Probably here. Okay. Dari 6 of Cups ada perbedaan kedewasaan, dan yang satu dewasa banget, yang satu bisa manja-manjaan. Yang satu manja banget, yang satu dewasa banget. Jadi ini walaupun ya, kita konsepnya tuh kalau ngomongin soal kedewasaan bukan hanya umur. Bisa saja orang ini umurnya lebih muda daripada kamu, tapi kedewasaannya lebih. Atau memang secara harafiahnya, secara umurnya dewasa banget. Di situ bisa mengayomi. Jadi ada yang mengayomi, ada yang diayomi. Is that right word? Ada yang ada yang memanjakan, ada yang dimanja, ada yang melindungi dan dilindungi. Terus dari 3 of Swords, aku bakalan lihat nih nanti ya. Cuman yang aku lihat di sini, it might be you, atau dari dirimu, atau karena kalau aku lihat dari energinya dia ready banget buat cinta-cintaan. Ini kan masih transisi nih, rilis apapun yang ada di masa lalu. Karena kalau dari sini aku melihatnya, kalau kamu nanya siapa, dia mungkin mengingatkan kamu sama seseorang di masa lalu, atau saat hadir dirinya ketakutan di masa lalu muncul gitu. Queen of Wands sendiri ini ada konfirmasi, ada Queen of Wands lagi ya. Oke. Dia adalah salah satu orang yang bisa dibilang gini, dia orang yang stabil. Dia juga bukan, kestabilan itu bukan datang karena pura-pura, memang seadanya kayak gitu. Bahkan dari dia kecil pun dia sudah memiliki sebuah kedewasaan tersebut. Aku juga ngelihat di sini dia punya ambisi yang luar biasa. Dia juga punya tanggung jawab tuh banyak, bukan hanya tanggung jawab ke orang tua, bisa ke adik, ke kakak. Terus yang aku lihat sendiri di sini ada aspek dari dirinya dia, kayak ini sensuality-nya gede sekali ya.
Ini ada yang berhubungan sama selalu. Oke. Dia itu kayak living the life to the fullest. Jadi aku ngeliatnya lebih ke gini loh. Saat orang seperti ini, tindakannya tuh bakalan terlihat pasti banget gitu loh. Contoh nih, dia ke Indomaret deh. Dia masuk ke Indomaret, buka kulkas, langsung ngambil apa yang dia pengen. Jadi nggak mikir dulu aku mau ini mau itu, karena dia udah tahu maunya apa. Ambisinya juga luar biasa terkontrol. Jadi dia bisa mengontrol ambisinya karena di sini cukup grounded orangnya. Cuman yang aku lihat di sini juga ini bisa kamu atau dia, karena ini vice versa ya. Ini soal ada masa lalu yang ada traumatic di masa lalu gitu. Karena kalau ada Three of Swords, kalau kamu nanyain seseorang ini di masa lalunya pernah merasakan hurtingnya banget gitu. Makanya tindakannya dia saat ini ya nothing tulus lah gitu. Oke. Aku bakal lihat dari Oracle card. Message from the deck for this connection. Ada double mission, light worker, starseed, serve the world by being you. Ini dari kamu sendiri. Kamu juga harus jadi dirimu sendiri. Jangan mencoba contoh orang lain, mencoba copy orang lain. Aku ngeliat kamu juga bisa dealing with seseorang yang sebenarnya ini kayak light worker atau starseed. Tapi kalau kayak gini, kalau ngomongin soal double mission, kamu ketemu dia, itu misinya bukan hanya cinta-cintaan doang gitu. Your life is a canvas, artist, manifestation, creative, accountability. Ini unit belajar buat manifestasi. Dan kalau misalnya creative accountability, ini harus bisa untuk berimajinasi yang lebih disesuaikan sama realita. Artist manifestation, kamu sendiri yang membuat kehidupan percintaan kamu. Jadi siapapun yang hadir dalam percintaan kamu, nantinya itu kamu sendiri yang narik. Jadi mencoba untuk bisa berpikir secara positif, berpikir secara jernih saat kamu mencoba untuk manifestasi. Oke. Aku bakalan lihat outcome of the situation. Spirit guide, angel of power, like cutting grass, silence my ghost can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Dalam waktu dekat ini ada sebuah komunikasi ya. Ada sebuah kehadiran seseorang. Kalau aku lihat di sini kalian bisa berdua itu bisa planning tentang keluarga. Karena kalau di sini ada Ten of Cups, ini kayak menggambarkan ke masa depan itu apa yang perfect untuk kita, apa yang baik untuk kita, apa yang sesuai sama kita. Ini ngomongin soal kekeluargaan. Dari The Hangman sendiri, ini bisa kamu yang pasif. Tapi kalau yang namanya The Hangman ini kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam situasi. Jadi kalau kamu nanyain outcome, saat kamu pasrah, alam semesta yang akan bekerja. Di sini ada yang perlu kerja keras lagi untuk bisa keluar dari negative thinking, pemikiran-pemikiran yang membelenggu diri atau ekspektasi sosial yang memenjarakan. Di sini nanti kedepannya ada sebuah komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini konsepnya awalan mula ada sesuatu yang baru. Jadi komunikasi ini bukan komunikasi yang pernah kamu dapatkan sebelumnya. Jadi di depan nanti outcome-nya ada sebuah komunikasi yang clear, sesuatu yang jelas. Karena dari Ace of Pentacle itu kan sesuatu yang konkret. Kalau bisa nyentuh, ini ada yang ngomongin soal statusnya lebih jelas lagi dalam arti kayak ini, kita tuh ini gitu loh. Dan di sini ada Knave of Wands. Ini ngomongin soal exploring sebenarnya. Aku butuh konfirmasi sih soal Knave of Wands ini. Kenapa ada Knave of Wands? Oke. Ini ngomongin soal kestabilan diri dan kedewasaan dan kesiapan untuk menerima. Jadi saat kamu
jujur sama diri sendiri nih, aku siap kok untuk menjalani sebuah hubungan yang memang serius, yang datang akan serius. Cuman kalau dari diri sendiri masih kayak tidak terlalu stabil, yang datang juga masih mencoba lah gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang baru di depan nanti. Oke? Thank you for watching. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang outcome seperti apa, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kayak gini aku langsung gercep karena yang like banyak. Kalau misalnya kamu mau, kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kamu mau book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye!